Definisi administrasi. Administrasi dapat dipahami dari dua sudut pendekatan, yaitu sistem alamiah dan sistem rasionalitas. Menurut John Piver dan Robert Fauci-Prestus, administrasi adalah suatu kegiatan mengenai cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Ordway-Tate, administrasi adalah usaha yang luas yang mencakup segalanya untuk memimpin atau mengatur kegiatan kerjasama manusia dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut E. N. Galden, administrasi adalah usaha mengawasi orang-orang dalam mengurusi urusannya. Dan yang terakhir, menurut Leonard D. White, administrasi adalah suatu proses kegiatan yang umum dalam suatu usaha bersama. Seni administrasi adalah mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan orang banyak untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung pengertian proses kerjasama manusia dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Definisi administrasi pemerintahan. Dalam uraian telah dikemukakan bahwa konsep ontologi administrasi adalah minister, ministry. Menurut Talizi Duhundraha, persentuhan keduanya terjadi dan bermula pada tingkat ontologi. Persentuhan berikutnya terjadi pada tingkat epistemologi. Tatkala konten administrasi, yaitu organisasi dan manajemen, menjadi bahan konstruksi ilmu pemerintahan pada aspek organisasi pemerintahan dan manajemen. Pada akhirnya, keduanya bersentuhan pada tingkat aksiologi dalam banyak aspek seperti administrasi sebagai seni pemerintahan, administrasi sebagai teknik dalam teknologi pemerintahan, administrasi sebagai policy making dalam kebijakan pemerintahan, dan sebagainya. Administrasi pemerintahan menurut Talizi Duhundraha adalah proses penjagaan dan penyampaian produk pemerintahan tertentu kepada konsumer untuk menggunakan produk tersebut dan memberdayakan konsumer untuk menggunakan produk dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumer sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga konsumer menerima utuh dan sadar dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya. C. Ruang lingkup administrasi pemerintah dalam kajian ilmu pemerintah. Inu Kencana Seifel mengemukakan bahwa ruang lingkup administrasi pembangunan pada dasarnya meliputi administrasi negara dan administrasi pembangunan. Dapat dibedakan antara administrasi negara dan administrasi pembangunan, yaitu 1. Perhatian administrasi negara pada negara-negara maju, sedangkan administrasi pembangunan pada negara-negara berkembang. 2. Administrasi negara berorientasi pada masa sekarang, sedangkan administrasi pembangunan pada masa depan. 3. Penekanan tugas administrasi negara pada tugas rutin, sedangkan administrasi pembangunan pada tugas pembangunan itu sendiri. 4. D. Hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan. Mengenai hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan dapat dilihat dari definisi administrasi pemerintahan itu sendiri sebagai berikut. 1. Administrasi pemerintahan adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. 2. Administrasi pemerintahan meliputi implementasi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Selain itu juga, pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan mengungkapkan adanya hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan. Inti pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai sejauh mana tindakan para pelaksana administrasi pemerintahan dan birokrat sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. E. Administrasi pemerintahan dalam perspektif pemerintahan di Indonesia. Administrasi pemerintahan diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan pemerintahan yang ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam negara di tingkat pemerintahan dari tertinggi ke terendah pada suatu negara. Administrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan fungsi pemerintahan. Termasuk Indonesia, adanya perbedaan fungsi-fungsi politik dan administratif dari pemerintahan.
Dengan ide konsepsi dasar negara, kesejahteraan jangkauan dan strategi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dominannya campur tangan pemerintah juga fenomena penyelenggaraan pemerintahan di negara yang berkembang. Satu-satunya wadah dalam masyarakat yang sebagian besar fenomena-fenomena modern. Ermaya Suradinata berpendapat bahwa peran administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraannya pemerintahan yaitu pengatur, pelayan. Sedangkan terhadap pemerintah yaitu satu, narasumber yang tertuang dalam kebijakan negara atau pemerintah agar kebijakan tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaksana agar kebijakan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengisi dinamika kehidupan dalam kenegaraan baik bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian, peran administrasi pemerintahan sangat besar pengaruhnya dan harus menentukan kebijakan negara atau pemerintah. Misalnya Indonesia cukup banyak memiliki administrator dan pegawai negeri sipil di pusat dan daerah. Administrasi pemerintahan juga memiliki peran yang strategis, seperti penggerak modernisasi dan adapun stabilisator, dinamisator. F. Perkembangan paradigma administrasi pemerintahan atau negara atau publik, paradigma baru dalam administrasi pemerintahan atau negara atau publik. Nicholas Henry melihat perubahan paradigma ditinjau dari pergeseran lokus dan fokus suatu disiplin ilmu. Fokus mempersoalkan metode dasar yang digunakan atau cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan lokus mencakup tempat di mana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Berdasarkan lokus dan fokus suatu disiplin ilmu, Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi 5, yaitu paradigma 1, dikotomi politik administrasi tahun 1900 sampai 1926. Leonard D. White menyatakan dua fungsi pokok pemerintah yang berbeda, yaitu 1. Fungsi politik, 2. Fungsi administrasi. Penekanan paradigma ini terletak pada lokusnya. White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai. Paradigma 2. Prinsip-prinsip administrasi negara. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari berbagai bidang-bidang lain, seperti industri dan manajemen. Prinsip tersebut yang menjadi fokus kajian administrasi publik, sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip tersebut. Paradigma 3, administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan, tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Paradigma 4, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Paradigma 5, administrasi negara sebagai ilmu administrasi.
B. Pengertian birokrasi pemerintahan. Pengertian birokrasi pemerintahan dikemukakan oleh Almond dan Powell, dikutip oleh Budi Santoso bahwa birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk pada pembuatan peran yang formal. Roskin mengemukakan birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai penyelenggara dan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Berdasarkan perbedaan sebagaimana dikutip oleh Priyo Budi Santoso, membedakannya dalam 3 kategori. Yang pertama, birokrasi pemerintahan umum, yang kedua, birokrasi pembangunan, dan yang ketiga, birokrasi pelayanan. C. Model-model birokrasi. Secara umum, terdapat 3 model birokrasi pemerintah yang dipraktekkan di berbagai negara. Model-model birokrasi tersebut sebagai berikut. 1. Model birokrasi Hegel. Inti konsep Hegelian birokrasi adalah birokrasi sebagai institusi yang menjabatangani antara negara untuk kepentingan umum dan civil society yang untuk kepentingan khusus di masyarakat. 2. Model birokrasi Marx. Inti dari konsep ini bahwa birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapasitas untuk mengeksploitir kelas politer. Birokrasi adalah parasit yang ekstintasinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas politer tadi. 3. Model birokrasi Weber. Konsep ini membicarakan hubungan kekuasaan yang mencangkup kemampuan dari orang yang berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai. Lepas dari pertimbangan apakah orang yang dikuasai tadi suka atau tidak suka, konsep tersebut juga mencangkup hubungan kekuasaan. Tetapi dalam hubungan kekuasaan ini, orang yang berkuasa menyadari haknya untuk menggunakan kekuasaan dan orang yang dikuasai menyadari kewajibannya untuk pada kekuasaan tadi. Peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Yang pertama, administrasi. Secara ringkas, fungsi utama dapat didefinisikan sebagai pelaksana dari penegak hukum yang ditetapkan oleh legislatif dan kebijakan yang diumumkan oleh eksekutif. Yang kedua, pelayanan. Banyak biro pemerintahan dibuat untuk melayani masyarakat umum atas kelompok khusus. Yang ketiga, pengaturan. Fungsi pengaturan pada pemerintahan didesain untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Yang keempat, perizinan. Perizinan memberikan kekuasaan pada pemerintahan untuk menerapkan ketentuan dan kualifikasi minimum pada bidang tertentu. Dan yang kelima, pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan untuk 2 tujuan utama, yaitu untuk menentukan apakah sebuah peraturan telah dilanggar dan untuk membuat keputusan kebijakan yang rasional dan berdasarkan bukti faktual. F. Birokrasi dan masyarakat. Adanya kebutuhan masyarakat semakin meningkat, berimplikasi pada tuntutan, baik cara-cara kerja dan pelayanan diberi oleh birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. Birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik dalam arti luas, yaitu 1. Dana yang wajar, karena masyarakat mendapat apa yang diinginkan dengan biaya yang murah. 2. Pelayanan yang tepat oleh birokrasi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan yang cepat oleh birokrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, pelayanan yang ramah kepada masyarakat secara bersahabat dan menyenangkan. Yang kelima, fasilitas pelayanan yang memadai diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang demokratis, keinginan seperti itu logis. Alasannya yaitu 1. Kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat, maka pemerintah beserta birokrasinya melaksanakan keputusan-keputusan rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan dengan segala aktivitasnya dibiayai oleh rakyat atau dari uang rakyat,
termasuk gaji bagi aparat pemerintah maupun pejabat negara. Huruf G. Hubungan antara birokrasi, administrasi, dan pemerintahan. Pemerintahan yaitu sebagai lembaga negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintahan memiliki arti untuk menggerakkan sesuatu. Dalam arti luas, yaitu mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian negara ke dalam maupun luar. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan diperlukan untuk berbagai aktivitas, baik bidang eksekutif atau militer, legislatif atau yudikatif. Sedangkan arti sempit, pemerintahan yaitu kekuasaan eksekutif saja, atau hanya menjalankan undang-undang. Demikian bahwa kebijakan adalah fungsi politik yang dijalankan pemerintahan dan pelaksanaannya adalah fungsi administratif yang dijalankan pemerintah. Frank J. Goodnow dikutip oleh Inu Kencana Safi bahwa fungsi pokok pemerintahan berbeda dengan yang lain, yaitu politik dan administrasi. Politik membuat kebijakan keinginan negara, sedangkan administrasi sebagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak negara tersebut. Jadi, birokrasi adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai tugas sebagai pelayan untuk masyarakat. Hubungan demokrasi dengan birokrasi. Hubungan antara demokrasi dan birokrasi kendati paradoksal tetapi saling melengkapi. Paradoksal akibat kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Stereotip kaku yang ditempelkan secara negatif pada birokrasi justru diperlukan agar negara demokratis berfungsi dengan baik. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya, pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses-proses demokratis diperlukan demi membahas proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara.